welcome back to Reporter. Reporter. Yo yo yo. Aku balik nama Randy. Lihat tak salah tuh. Epo de fenomeno. I'm Peng right here. Yo, Slim Royok, aka artis jalanan. Sebenarnya nanti dulu tapi dia sebenarnya nama jadi Welcome to Reporter Slim Royok, aka artis jalanan. Street artis. Slim mungkin bisa agak dekat apa jangan sandar. Yo, kasih dekat. Ya begitu, mantap sekali. Slim, selamat datang di Reporter. Yes. Terima kasih. Akhirnya ya kakak, kita ada. Ya, episode 3 akhirnya kita sudah punya bintang tamu pertama. Yes. Ada Slim Royoks. Kita ada laki-laki yang jadi contoh mantap sekali untuk kita orang dari segi movement menjadi seorang rapper pastinya. Slim, apa kabar Slim? Puji Tuhan, baik. Kas bahasa dulu. Sebahasa dulu. Siram. Santai-santai. Ini konsepnya kan cerita-cerita atau Slim ya. Nah, tong kan cerita banyak nih. Jadi kode itu begini, cerita. Coba kau tes dulu. Cerita. Oke, biar ini, dong bilang energizer kayak ini, merenggangkan tubuh-tubuh. Oke, Tubuh-tubuh. dan terima kasih buat semua yang sudah berikan feedback juga di kolom komentar. Thank you dan Thank you buat yang share juga. yes. Dan kali ini kita sudah ada Slim Royoks tentunya. Ini kita akan cerita panjang nih, apalagi sudah ada founder Papa Baribut di sini, ada Kak Kepo sebagai owner Papa Baribut dan di Papa Baribut Big Party 2025 kan Slim menjadi KOL untuk menjadi performance juga untuk opener di seremonialnya ya. Ya, opening ceremony. Luar biasa. Jadi KOL untuk promosi Papa Baribut juga. Ya, Untuk itu iklan Papa Baribut 2025 ya kemarin ya. yes. Tahun lalu. Slim, siap untuk Papa Baribut 2026? Baik, terima kasih. Ya, jadi di Papua Baribut 2025 itu sudah menjadi saya punya introspeksi tuh. Oke. Jadi dari kesalahan itu saya menjadikan itu sebuah introspeksi dan untuk 2026 saya siap. Oke. Tapi bagaimana itu perform pertama ya? Iya. Perdana itu berarti. Perdana ya. Di atas panggung. Iya benar. Yang ini bicara yang dia punya ini opening ceremony ya. Iya. Gugup kan tidak? Lumayan kayak gugup sekali. Tapi ya kita yang nonton, kita lihat keren sih. Karena situ kan kayak macam dinamikanya langsung naik tuh. Slim masuk terus Pluto juga. Kok kayak macam datang sebagai penantang gitu ya. Mewakili kontender ya. Mantap. Keren. Dan menjalankan tugas dengan sangat baik sekali. Nah, Maka ini dari ini yang gue bikin iklan Papa Baribut 2025 di Slim tempat yang dia biasa berkarya. Ya, tapi kakak kamu sudah tahu kah belum? Apalagi Peng, kau tahu kah belum kalau Slim Royoks nih, dia lebih dikenal sebagai artis jalanan. Dia buat Eki lain nih. Itu saya juga sempat artis jalanan. Satu saya ingin mempertanyakan itu juga karena yang saya tahu kan dia lewat Instagram nih Slim Royoks tuh. Tapi saya pas ikut Papa Baribut nih baru saya tahu ada maksudnya dia punya nama lain artis jalanan. Oh, jadi kok pernah ini lihat di timeline di IG kan gitu dia muncul. Pernah kalau itu, tapi bukan yang waktu dia sebut Depu, artis jalanan itu kan. Oh, identitas itu. Identitas itu bukan yang itu, tapi ada tapi dia konten-konten karya-karya lain. freestyle di jalan, pinggir jalan. Ya, itu ada sempat lihat juga. Jadi buat kamu Rocksoy yang kamu belum tahu, Slim Royoks ini salah satu rapper Papua, represent Yaukimo, sekarang berdomisili di kota Jayapura. Dengan keterbatasan dia berkarya hanya dengan handphone seadanya dan dia freestyle acapella ya lebih banyak ya Slim. Dan Slim kalau artis jalanan bagaimana kau menanggapi itu kan? Kau sudah maksudnya kau PK nama panggung ini kan Slim Royoks tapi lebih dikenal banyak nih sebagai artis jalanan. Ibon artis jalanan. Bagaimana? Kenapa Ibon? Iya, karena saya berpikir bahwa macam Ibon terus kemudian macam anak-anak yang seniman yang menyanyi kan dari satu sisi tuh orang menganggapnya tuh macam sesuatu yang negatif tuh. Stigma ya? Iya, stigmanya tuh kayak stigma. negatif. Jadi di mana saya membuat saya berpikir untuk saya harus macam branding diri untuk meningkatkan citra tuh
Oke. Memperbaiki pandangan iya, itu. pandangan itu. Kemudian saya bikin artis jalanan itu semacam apa? Tagline gitu. Iya, tagline supaya macam orang bisa mengenal kayak oh ternyata bukan hanya di Jakarta saja yang entertainment bisa masuk di apa hiburan, lalu kemudian bisa macam Berkembang sekali. berkembang, tetapi juga anak jalanan juga bisa merepresentasikan dengan dong punya gaya yang seadanya kepada semua apa Orang-orang di luar. gitu. Lewat kau bicara itu Iya, dengan saya bicara. khususnya di Papua. Iya. Applause. Dalam. Luar biasa Slim. Itu luar biasa ya. Apa yang kau pikirkan untuk kau mulai rekam di pinggir jalan sambil jalan terus freestyle a cappella, rap, terus pakai handphone yang pertama tuh kita ngeliat kan, wih Iya. kualitas kamera masih seadanya, tapi kau tetap maju gitu. Coba kau bagi untuk kita semua. Baik. Jadi ini pertama tuh saya berpikir wah macam kita kalau berkarya tuh macam apa kekurangan apakah itu hantam aja gitu saya berpikirnya. Maju saja. Jadi saya tidak pikir kalau saya punya kekurangan. Jadi saya berpikirnya tuh saya kekurangan tuh macam saya kelebihan gitu. Luar biasa. Oke. Saya Biasa. menunjukkan apa aku diri gitu tuh. Kau juga mau kasih tahu bahwa aku personal branding gitu. Jadi wih, Yes. apa orang berpikir kayak macam dia kekurangan kayak begini. Terus dong pandai kan macam sebelah mata begitu tuh. Jadi macam saya bikin supaya dengan hip hop saya membangun pemahaman, membuka wawasan adik-adik yang lebih mencintai rap begitu tuh. Wow. Kalau wah, ini ada cara produksi dan cara mulai Iya. yang seadanya, tapi kita bisa kasih tahu kita siapa. Iya. Luar biasa Slim. Berarti lebih kayak originalitasnya nih memang betul-betul nyata ya kakek. Maksudnya karakternya kuat sekali dengan artis jalanan ini yang Ya natural, buat-buat karena memang Slim ini kalau tong lewat dari arah Sentani ke Abepura, Slim di daerah Padang Bulan toh, Iya. pasti selalu main wifi di pinggir kios, di pinggir jalan. ya. Jadi kalau menurut saya pribadi melihat apa yang dia lempar di sosial media dengan branding artis jalanan, ya benar-benar ya kalau kita mau bilang teratur Slim juga di Reels juga lumayan Iya. banyak orang nonton, bahkan di kolom komentar orang banyak juga salut, tapi terus sedikit juga yang masih menganggap kayak ini. Itu Slim tanggapi bagaimana yang komentar-komentar agak miring? Itu kan saya cuma tidak tanggapi juga dengan serius juga. Terlalu penting ya? Biar itu anggap macam angin saja gitu. Karena maksudnya apa? Saya ini tuh kan macam saya mencintai hip hop itu kan dari sananya tuh. Jadi itu macam jadi basic gitu. Langsung ada basicnya tuh. Jadi saya mendengar lagu rap dari kakak-kakak yang jadi panutan macam Starit, terus Aberap, Dexa Crew. Itu kan jadi macam panutan tuh jadi motivasi begitu tuh. Memotivasi saya, jadi macam saya tidak anggap dengan kayak komentar miring ke apa itu saya tidak terlalu anggap sih. Itu resiko sosial media ya. Yang Karena penting kau publish jadi ya sudah lah. Aku berpikir wah yang penting saya sampaikan, yang kalau yang tidak suka ya terserah, kalau yang suka terima begitu. Luar biasa. Pokoknya kan hip hop itu kan keras tuh. Hip hop itu kan berangkat dari ini tuh. Jalanan ya. Dari jalanan. Jadi saya freestyle di jalanan, orang yang paham kan dong paham. Tapi kalau yang tidak paham kan dong gimana? Masa bodoh aja, masa bodoh aja nih orang. Yoi. Itu asli sih, itu juara. Dan kalau dilihat nih kan Slim kok sering sekali upload ya. Cuman akhir-akhir ini saya ada melihat, tadi saya juga sedikit riset juga, searching kayak macam lambat-lambat, bukan lambat tapi maksudnya tidak mengupload kayak kemarin-kemarin yang sering sekali. Konsisten yang waktu Slim baru-baru muncul. Kenapa? Itu kenapa? Itu ini apa saya berpikir kalau kan macam dapat bully juga tuh, juga kan sebagai manusia pasti saya rasa juga tuh macam kayak komentar miring. Tadi malas tahu tapi kena juga. Di satu sisi malas tahu, tapi di satu sisi juga macam kayak Ya itu normal. Iya. Sebagai seniman pasti ya. Kanye aja paling rasa risih sekali dengan paparazzi orang gitu. Ini kelas internasional rapper ya. Apalagi kita yang di daerah begitu. Jadi kendalanya itu saja ya? Itu yang macam buat saya kayak
saya berpikir untuk nanti untuk ke depan ini saya harus rombak macam bagaimana untuk saya bikin reel yang bisa kayak bagaimana begitu. Maksudnya Oh. Bisa konsep ya. iya, Berarti macam- masih main konsep. Iya, ini konsep. menarik nih kakak. Maksudnya Sudah pikir konsep. iya sudah pikir konsep. Itu sejak kapan tuh kok mulai berpikir macam baca algoritma terus cari exposure, branding diri? Personal branding apa itu tuh mulai dari kapan atau dari mana begitu? Kalau apa personal branding itu memang apa itu kan saya sudah bilang itu apa punya suara basic kan macam saya sudah mengidolakan beberapa artis, kemudian juga saya ikuti perkembangan hip hop, jadi itu kayak menjadi hub basic begitu. Wah. Jadi macam itu mendorong saya untuk kayak macam saya apa namanya hub membayar mahal di rap tuh. Jadi saya tidak pusing dengan saya punya keadaan kondisi. Itu saya kayak belakangi baru saya lebih fokus ke rap. Jadi macam apa misalnya Room Fararur mau ajak apa Room Fararur mau biasanya macam Room Fararur mau bikin acara begitu mengundang saya begitu macam nanti melupakan saya punya kawan-kawan yang bilang, "Weh Slim, udah kau datang." Saya bilang yang kamu sabar dulu. Oh, Harus ke lebih Room Fararur membatasi dulu. diri dan akhirnya Iya. fokus betul-betul fokus ke Iya. ini. Tapi yang jelas pasti ku datang. Tapi yang kayak macam, aduh ini kayaknya buang waktu nih. Nanti aja dulu gitu ya. Iya. Oke. Tapi keren Slim. Apa saya ingat sekali waktu di tong syuting iklan Papua Baribut 2025. Saya sempat tanya-tanya kalau masih ingat tuh kan aku bilang agak saya kalau upload satu reels video tuh di jam-jam 3 sore. Kenapa? Karena ya aku bilang itu anak-anak sekolah kan dong banyak nih yang nonton kagak. Jadi itu mungkin dong jam sekolah, jam pulang sekolah terus dong pulang hampir rumah santai-santai main handphone. Ya dong bisa nonton video. Terus orang yang kerja juga mungkin dong jam-jam istirahat sedikit dong bisa nonton. Itu Oh, kok berarti bisa ini baca kagak? algoritma itu namanya. Berarti dia schedule ya, dia schedule Iya, penayangan. sudah punya content plan. Sudah ada itu namanya penjadwalan. content plan. Siap. Sudah penjadwalan. Kok tahu dari mana? Guys, itu ini macam baca situasi begitu sikon. Jadi macam Iya. apa sebelum melangkah ke sana tuh harus membaca situasi dulu. Jadi kayak jam sekian ini anak-anak sekolah sedang belajar, jam sekian ini dong pulang, jam sekian ini dong ada makan, jam sekian ini dong ada istirahat. Nah di saat dong istirahat itu yang ini posting gitu. Jadi harus berpikir dulu kan. Berarti kau analisa sendiri, Berarti analisa tanpa sendiri. mungkin baca-baca artikel atau apa begitu. Iya kan. Kau analisa sendiri. Analisa Asli, sendiri. asli. Luar biasa. Slim nanti ngomong ke arah mic saja. Oh, Ya, biar suara kesian tuh bu mic ini masih begini jadi. Pas dulu, Bang. Tapi menarik kakak, ini berarti dia masuk dengan episode sebelumnya yang kita bahas distribusi dan promosi ini masuk ke Semua ini. Iya, iya. Semua. iya, Produksi, distribusi, promosi. Dan dia punya pemahaman dan sudah punya strategi. Iya, Ada bocoran ke Slim? Konsep-konsep yang tadi aku bilang, aduh kayaknya saya lagi kurang produktif di akhir tahun 2025 dan awal 2026. Saya lagi pikir bagaimana konsep. Kira-kira kau lagi mau bikin kayak bagaimana? Yang saya berpikir sekarang tuh guys macam saya bikin reel tuh macam saya rekaman baru apa satu lagu yang saya rekaman tuh yang sebagian yang saya bikin kayak reel gitu. Oh promosi ya? Promosi Nah, jadi lewat. iya jadi saya kayak apa promosi satu lagu supaya orang penasaran tuh baru setelah satu lagu yang keseluruhannya tuh akan keluar tuh kayak orang langsung kayak dong fokus ke lagu itu kayak Oke, berarti kau mau bikin tuh kayak promosi before rilisan gitu ya? Iya. Wow. Kalau yang saya tangkap dia mau bikin short form, Iya, short digital campaign, kreatif campaign. Jadi kayak potongan-potongan supaya dong bisa cari lagu panjang. Toh. iya kan Itu skema promosi. Iya, itu skema promosi digital ya kakak. Iya, yang lagi lumrah saat Iya, ini kalau yang kita ngeliat lagi rame bahkan sekarang. artis-artis luar Indonesia pun juga melakukan hal. Sekali lagi, kau lihat itu dan kau susun strategi itu dari mana? itu saya berpikir aja Oh, saya analisa berpikir sendiri. saya analisa kayak Wah. jadi kan macam apa pepatah ke apa kayak nu bilang sebelum hujan siapkan payung kayak ini. Iya, iya. Jadi macam apa sebelum kita melangkah kan kita berpikir dong gitu. Iya. Apapun itu macam sesuatu hal tentang apa saja itu kan orang harus berpikir dulu. Ya, betul sekali. Melakukan. Harus ada step berikutnya begitu ya. Iya. Jadi tidak maksudnya tidak tiba-tiba ingin begini langsung kerjakan tidak ya. Jadi kau lebih ke menyusun strategi seperti apa, terus step by stepnya seperti apa. Luar biasa.
Kalau bikin lagu, rekaman lagu Kalau rekaman kan, aku punya lagu terlalu banyak sekali kan. yang tulis ya. Iya, yang tulis lumayan banyak, tapi Lumayan banyak. apa tempat rekaman yang agak ini kan. kurang. Kendala tempat Iya, kendala tempat. studio rekaman. Iya, kan. Sama yang bantu mixing, mastering gitu. Iya, kan. Kalau mixing sendiri bisa, cuman untuk apa bikin beat nih susah kan. Oke. Dan studio rekaman. Iya, studio rekaman. Oke. Karena kan beberapa kali kan kita ngajak ke sini tuh ke Rap Studio Record kan sempat tong rekaman juga kayak kemarin yang lagu yang di Buat baribut kompilasi. Kompilasi. terus Itu. baribut kompilasi. Ternyata ini ya kendalanya itu. Iya. Sudah nanti rekaman di gratis. Yeah. Jadi kita membantu. Dorong ya. Nanti Rumpararul bantu untuk awas, strong lagi. Slim nanti Makasih. bicara agak dekat saja, tidak apa-apa. Geser-geser mic juga tidak apa-apa. Oke. Jadi nanti rekaman di Rumpararul, nanti kita bantu sampai dengan pendistribusian kita bantu. Siap. Ya puji Tuhan kalau ada berkat lebih untuk space panggung yang lebih nanti kita ajak Slim juga manggung. Kenapa di Papua Baribu 2025 bisa, Papua Baribu 2026 tidak bisa? Ya. Atau mungkin ada gigi kecil yang bikin, ayo gabung gitu. Apa namanya? Slim ini kan kemarin juara berapa ya di Corong Literasi ya? Akapela berbasis budaya. Juara 3. Juara 3. Iya. Oh iya betul, saya kagak lupa jadi. Juara Tapi tiga. itu, kamu suka kirim dia foto-foto kan? Foto-foto. Dokumentasi. Oh, belum dapat. Oke, masih tahap produksi ya. Iya. Nanti bisa ambil juga sebagai bahan portofolio untuk posting-posting di sosial media toh. Siap. Videonya ada, fotonya ada. Iya. Terus Slim, ini yang saya ingin tanya sebenarnya dari lama nih. Kenapa tuh kau punya konten-konten short form tuh yang kayak macam yang kau freestyle yang cuman pegang sepanggal aja. Kenapa kau cuman macam 2 bar aja? Kayak macam AB. Apa waktu itu? Kamke. Iya, Kamke. Saya nonton Kamke. Kamke. Ah. Saya sempat nonton yang Kamke. Itu kenapa? Maksudnya tuh apa yang kau ingin sampaikan sebenarnya? Itu kayak macam Sependek itu 2 bar. apa? Atau maksudnya 2 konsonan. Cuma itu bagaimana? Kamke? Kamki. Iya, gitu aja. Itu gak apa? Saya belajar kayak ini tuh, belajar sastra bahasa. Jadi, saya belajar majas macam apa ada apa satu kata yang dia punya maknanya tuh 2 tuh. Jadi kalau yang keren sih wordplay. wordplay, ya. Secara kajian akademiknya homonim kalau tidak salah. Homonim kalau tidak salah ya. Kalau ini bisa, karena saya ingat satu kata 2 makna. Misalnya kayak yang Les punya tuh rokok nih, tembakau sama tembakau. Iya. Atau kayak misalnya hati-hati ku serang karena aku datang dari Serang. Tampangku memang sedikit seram, tapi aku manis karena aku berasal dari Seram. Nah, jadi ya itu menarik tuh kalau kita kaji gitu untuk rhyme scheme ya, skema rime. Keren. Iya. Slim bisa mainkan itu tuh. 2 konsonan berarti bukan 2 bar. Iya. Apa AE begitu ya. AE. Bunyinya pembunyiannya AE begitu. Syllables A dan syllables E. Keren, Slim. Kayaknya kok harus cepat-cepat punya rilisan lagu karena kau juga paham skema promosi, kau juga bisa menganalisa. Saya pikir kalau ada waktu lebih nanti kita ngobrol-ngobrol. Asli. Makasih. Slim Royoks. Kira-kira apa nih dari Slim sekian, Royko. sekian banyak kau punya lagu yang kau tulis? Mungkin pasti kan ada judul-judulnya toh. Kira-kira apa kalau dalam waktu dekat ini kita ngerekaman? Mungkin ada bocoran begitu yang gue mau bahas di lagu itu. Bisa promosi toh. Lagu cinta sih, lagu cinta. Lagu cinta. Aduh, Kenapa pilih lagu cinta? Aku lagi. Menarik. bukan, mungkin lagu cinta tapi kan dia punya dalam dia punya liriknya nih kayak seakan-akan nih sama maki-maki, hapu diri sendiri juga tapi sama maki si perempuannya juga kayak gitu. Jangan. Bahaya. Kita bisa dituntut oleh kaum feminisme. Itu kenapa tuh? Tidak boleh ya. Makanya- Bagi perempuan.
Makanya kan saya kayak macam saya bilang hapu diri kayak bajing, hapu brengsek, saya ini. Oh. Buat kau macam ini mungkin saya I see. goblok kayak begitu tuh. Ya. Jadi saya akan Menyalahkan kau diri. Iya, saya menyalahkan hapu diri tapi saya lebih menyalahkan dia tapi dia tidak menyadari kayak gitu. Aduh, ini kayaknya kisah asli sih. Ini kayaknya Berdasarkan pengalaman. kejadian peristiwa nyata ini. Tapi maksudnya jangan maki-maki lah. Maksudnya ini saran saja ya. Karena kalau ini kan masalah gender toh. Ketika kita lontaran makian banyak itu bisa jadi problem juga ke depan juga. Bagaimana lah? Tadi kau bilang rhyme scheme, jadi mungkin kau bisa susun lirik yang kau marah tapi kau tidak perlu maki. Ya kalau misalnya kalau kau tadi bilang saya bajingan karena saya tidak berani untuk kasih tahu, terus dia juga terasa sadar gitu. Keren. Nah, mungkin itu saran saja karena ketika tuh mau melempar ke publik, tuh langsung ingat di panggung juga toh. Iya. Supaya bisa masuk semua segmen sih. Bisa masuk ke acara formal, non formal, komunitas gitu bisa masuk. Tapi keren Slim. Berarti belum pikir album ya? Iya. Kalau macam apa? Kalau konsep sih masih banyak kan konsep. Single. Iya, single banyak cuman ini apa albumnya belum kepikiran ke sana juga. Ya setuju. Pokoknya nanti kita ngobrol lah di belakang mic untuk Slim nanti rekaman toh. Nanti kita bantu. Ya, Pastinya. Karena ini kan kita sambil podcast sambil bisa tahu kendalanya apa teman-teman yang kita ngajak sini. Ya kalau kita bisa bantu ya tadi ada studio, ada alat ya bantu. Nanti mungkin kasih pindah emas ke tempat lain yang kita nggak bisa gitu. Itu susah, terus bisa dibantu itu gitu. Siap. Dari Slim sendiri untuk belajar dari Papua Baribu 2025 kita lihat ini waktu itu di skema battle rap. Aduh masalah beat, Slim ada cok tuh waktu itu di panggung. Itu apa yang Slim lihat? Apakah DJ nih masa dong kasih beat kayak begini? Kraken dong. Atau aduh kayaknya saya belum siap. Kalau dari Slim bagaimana? Iya, sebelumnya tuh emang asuh konsep agak. Asuh konsep untuk apa? Saya ada pidrak so. Itu asuh konsep memang. Terus setelah saya naik nih apa? Saya dengar beat nih kayak beda jadi macam mengganggu aku konsentrasi lah. Tidak ngefeel gitu ya. Karena saya kan lebih suka musik yang kayak old school, new school, trap, gangsta tuh. Jadi macam apa dengar musik deh kayak di telinga kayak asing gitu. Asing. Beda jadi kayak macam apa? Nervous bukan tapi macam kayak hilangin. Blank tiba-tiba blank gitu. Iya, blank langsung. Ya meskipun harusnya kita siap dengan jenis beat apa saja ya, cuman memang saya juga berdiri. Iya, saya lihat kakak ekspresi kakak marah sekali. Cuma tuh kan panggung di sana saya di sini. Kira-kira sangka bantingnya nanti. Jadi bisa kasih beat ular naga nih keluar gitu. Ternyata ada teknis di belakang Iya, teknis. yang bisa kita bilang force major lah. Tiba-tiba sekali ada error system di laptop kan. Iya. Jadi sudah beat yang kayak gitu yang keluar. Itu dia juga keringat dingin pas waktu break saya jalan ke belakang. Ayo guys, apa dari atas panggung juga lah perhatikan ini apa di DJ itu. Baca dia lihat saya juga dia kayak senyum-senyum. Tapi dari Slim sendiri melihat itu bagaimana untuk ke depan? Untuk ke depan kakak harus bilang harus apa introspeksi diri dari kesalahan itu. Jadi dan evaluasi itu menjadi juga. sebuah pelajaran dan sesuatu evaluasi diri macam. Berarti siapkan diri juga. Iya kan. Battle siap. Wow, kita akan lihat Slim Royals artis jalanan di Papua Baribu Big Party 2026. Semoga tembus audisi ya. Iya. Karena bukan berarti itu podcast begini kita menerapkan nepotisme di circle hip hop, jangan. Tetap harus siapkan kualitas yang benar-benar siap. Puji Tuhan amin bisa lolos di audisi. Jadi Peng kok bagaimana Peng kalau kok siap kan tidak di Papua Baribu 2026? Saya pasti siap sekali. Iya. tapi bukan berarti host reporter jadi bisa. Iya, tidak ini, juga. berarti.
Mungkin orang kan pikir pengen tuh Su di dalam jadi. di main dengan ref jadi tidak. Saya pastikan siapapun dia tidak pernah secara wildcard omong kosong masuk. Kita punya sistem dan kita punya standar. Iya. Jadi terhadap sistem orang dalam di sini guys. Intinya Tidak ada. Tidak ada. Jam ini juga saya suruh kau say. Emosi baru. Dari kameramen belakang mungkin ada mau tanya. Bagaimana? Jago tertawa. Oke, mungkin itu saja Kak Slim ya. Iya. Atau mungkin ada promosi apakah begitu? Atau mungkin ada yang kau mau sampaikan lah di Iya. reporter ini. Oh, sorry. Terlalu cepat ini. Slim, berarti kau sudah nge-rap dari Yaukimo atau pas kau tinggal di Jayapura? Telan dulu ya. Ayo. Kalau Minumannya Apa? keras nih. Aduh. nge-rap, kalau nge-rap tuh memang Kak itu dari apa? Dari SMP itu sudah ini Kak, sudah dengar lagu rap tuh Kak. Dengar lagu rap. Iya. Itu SMP-nya di mana? Di Yahukimo? Wamena. Di Wamena. Oh, Wamena. berarti kau waktu sekolah tingkat SMP kau di Wamena. Iya, Kak. Tapi dari Yaukimo nih ceritanya pindah ke Wamena. Dari Wamena baru ke Yaukimo. Kak. Oh, berarti kau lahir besar Wamena. Lahir besar di Wamena baru ada apa? Ini apa di kecamatan tuh distrik Kak. Iya, iya. Baru ke Wamena sekolah baru dari SMP tuh. SMP kan teman kan dia kayak apa dia suka ini dengar lagu rap tuh. Jadi pertama tuh dia putar ini lagu Linkin Park nih yang dia punya. Oh iya, Linkin Itu Park bukan kan ada lagu rap tapi itu ini rock. Metal hip hop. Iya, Kak. Heavy metal Jadi sih. dia putar lagu Linkin Park baru di situ kan ada Linkin Park dia punya DJ-nya gini kan dia rap tuh Kakak. Yang dia punya judul lagunya itu yang mati rasa tuh 6 tuh. I Vietnam gitu. yang- tuh. ya. Itu kan dia rap. Jadi Yang Mike Shinoda ya. Iya. Teman dia ajak saya ke rumah terus dia putar lagu itu saya dengar yang bagian rapnya saja. Bagian rapnya. Kau saja ulang-ulang di bagian Produser situ. juga kalau tidak salah tuh. Mike. dengar dia punya bagian rapnya saja nih. Ya, ini keren sekali nih. Kan dong ada recycle album lagi dong featuring Jay-Z. Jadi sih, Dari situ kau suka ya berarti? dari situ suka rap lah. Dari Linkin Park. Iya kan. Kan kayak jatuh cinta sama itu rapnya tuh. Itu pas SMP. Iya. Akhirnya dari situ kau mulai kulik nih. Dari situ Rapnya apa? baik. Mulai ngulik terus saya kayak jatuh cinta di ini Eminem lagi. Terus Oke. waktu itu dengar lagu ini tuh Eminem pula lagi yang apa? The Real Slim Shady. The Real Slim Shady, ya. Jadi lah dengar lagu itu tuh sudah kayak "Ih, ini hip hop ini terlalu keren sekali. Iya, iya. Kiranya. Jadi Di sudah- distrik mana waktu itu? Wamena. Ah. Di Kabupaten Jayawijaya distrik, distrik Anggruk kan. mana? Apa? Anggruk. Anggruk. Oke. Sanggup. Suku Yali. Suku Yali. Saya bola-balik Wamena lumayan banyak, cuman memang saya baru dengar distrik ini. Tapi keren. Di sini kita bisa kasih tahu nama-nama kampung dan distrik di Papua juga ya. Siap. Itu sama bu anjing ada ngomong. Coba tolong usir dia loh. Anjing rocksoy. Anjing rocksoy. Ini dia rocksoy sekarang. Aru anjing rocksoy. Aduh, ini walah. Nggak usah. Biarin aja, Mas. Aku bikin betul. Oke, terapa diiringi oleh back sound anjing-anjing komplek. Kita tetap ngobrol dan akhirnya aku mulai tulis lirik. Kapan? Sejak kapan? Dari Wamena tuh guys, ini lagi apa? Dengar lagu ini lagi, lagu pop tuh guys. Oke. Kayak ini, Peter Pan. Iya. Memang itu lagu-lagu hits, album-album Iya, hits. Samson, ada band. Lagu-lagu itu tuh, band-band yang dulu Pop-pop keren-keren Indonesia, gitu. Pop-pop Indonesia. Jadi setelah itu dari Wamena ke Yaukimo kan. Ya. Dari Yaukimo baru apa? Saya kumpul dengan teman-teman tuh, Kak. Teman-teman. Ternyata ada rapper juga di Yaukimo waktu kau datang ke sana. Belum kakak. Oh, belum? Iya. Oh, Masih berarti kan mulai sama-sama. kita masih dengar-dengar dulu, dengar lagu rap dulu. Dari situ baru
dengan satu teman-teman baru kita bentuk ini Komunitas. Dan di situ kita orang pertama yang Buka rap di Yaukimo. buka rap dia. Komunitas apa namanya? Mountain Boy Rap. Kak. Mountain Boy Boy Rap. Rap. Mountain Boy Rap. Maaf kak, ini pertama tuh dari LBA dulu kak. LBH. LBA. LBA. Atau Lembaga Bantuan Hukum. LBA tuh ini apa singkatan dari lahir besar anggrek tuh. Lahir besar. Oh LBA. LBA. Lahir besar anggrek. Luar biasa. Jadi Kemudian kan bikinlah di Yaukimo. iya. Dari sini kita berpikir lah gitu kak, makanya kita kalau kita bikin LBA saja tuh kita tidak bisa melibatkan kita punya orang saja. Jadi kita harus macam apa bubarkan sayap tuh kak. Jadi Buat yang lebih general lagi. iya, Ya. lebih ini lagi. Jadi kita bikin Mountain Boy Rap tuh kayak merangkul macam satu gunung gitu kan. Satu pegunungan di Satu Papua ya. pegunungan di Papua. Dan berapa orang yang gabung di komunitas itu kira-kira? Aduh kak, itu terlalu banyak sih. Banyak sekali Itu teman-teman. yang apa background pertahanan belakang juga terlalu banyak. Iya, iya. Itu dari mana-mana saja tuh dalam komunitas itu. Itu pokoknya apa dari Yaukimo tuh ada dari beberapa distrik tuh. Ada kan. dari- Kan Yaukimo tuh sekitar di distrik itu sekitar berapa? Terlalu banyak sih distriknya Iya. tuh. Dan kalau kampungnya tuh Puluhan distrik ya? 50 berapa? 56 distrik kalau. Oke. Dan itu teman-teman dong kumpul dari teman-teman di yang Rocksoy kan yang dengan reporter kan bisa search Yaukimo tuh di sebelah mananya Pulau Papua besar ini. Dan secara akses itu belum kayak Jayapura, Manokwari, Sorong, Merauke, Timika. Nah, teman-teman di sana tuh untuk dong movement seperti ini saja menurut saya keren dari segi kemauan dan mau kumpul. Mountain Boy Rap. Nah, tapi masih aktif sampai sekarang. Masih kan. Wah, keren. Shout out buat dorang semua ya teman-teman di pernah bikin satu gerakan apa begitu di Yaukimo. Mungkin kayak event hip hop kah, kecil-kecilan. Kalau apa movement gerakan gitu di sana macam kakak ini apa bagaimana ya macam kita senior juga tuh kayak macam masuk bodoh dengan kita macam anggap kita tuh kayak anak-anak nakal begitu kakak. Jadi Musisi lain maksudnya. iya, dong berpikir bahwa macam anak rap ini yang biasa jalan mabuk-mabuk kayak begitu. Stigmanya yang terbentuk Stigmanya tuh yang gitu. kayak yang apa yang bagian yang buruknya saja. Dong tidak tahu. Tidak mencoba cari tahu kan tujuan apa ya. Iya. Jadi macam kita mau bikin movement gitu kayak tidak ada kayak apa Dukungan. support. Jadi macam kita mau ini juga kayak jadi susah juga kan. Iya. Tapi tidak apa-apa, semoga dari kau movement di kota Jayapura kau bisa bawa pengaruh baik ya Yes. untuk teman-teman sana ya. Siap. Iya. Syarat buat Mountain Boy Rap, Yaukimo Hip Hop. Come keren. Ya, kita juga tidak bisa berjanji banyak karena kita sesama anak hip hop. Tapi kalau ada sesuatu yang bisa dibagi, kita akan berusaha bagi untuk teman-teman di Papua Pegunungan ya. Iya. Mungkin itu saja, kita akan masuk di segmen Coba Dengar. Coba dengar. Daripada saya lupa, lebih baik saya duluan. Tapi saya lupa. Apa ya? Ya jadi saya mau rekomendasi H2K Hip Hop Kupang, judulnya Stop. Monitor terinfeksi akibat populer ribuan aktor melampaui faktor aksi bagi predator. Nah itu keren sekali, lama sekali 2010-an atau 11 yang rilis, situsnya ada di Reverb Nation, Hip Hop Kupang, Barents dan kawan-kawan. Nah itu keren sekali. Menurut saya itu konsep yang tahun itu lagu hip hop yang sudah terlalu keren sekali. Hip hop Itu lagu Kupang. itu kan kayak kalau di saya tuh yang saya sering dengarkan tuh yang Selembar Kenangan tuh. Segini pergi, segini. Oh yang untuk almarhum Iya. Diablo. Itu lagu yang tadi kakak sebutkan judul apa? Stop. Stop. Itu sebelum lagu ini Selembar Saya Kenangan. kurang tahu ya, karena dong komunitas hip hop Kupang kok, tapi Selembar Kenangan juga apa namanya salah satu lagu rap dengan tema duka ya, tema duka yang keren. Tema kehilangan sesama rapper yang keren tahun itu Selembar Kenangan tuh
Digidi pergi, digidi double 3 and C, digidi say no you my brother, AKA digidi San Diablo. Lagu itu populer juga. Populer. Keren sekali. 2011 tuh, 12 tuh bertebaran sekali di Jayapura, khusus di skena hip hop kan. Tapi yang bagi yang dengar saja, kan orang punya referensi playlist beda-beda tuh. Itu saya sih, berarti kok selembar kenangan. Saya karena kakak su H2K jadi saya tetap dari NTT juga Clan B. Neo Clandy, itu maut juga, lagu cinta, lagu-lagu pesta, lagu yang hip hop juga, paket Semua dong lagu-lagu. Saya rekomendasi buat kamu semua dengar, memilih Chester ya kakak, kalau memilih tuh kakak Chester kan? Bukan, itu Thank You For Loving Me kak. Thank You For Loving Me, pokoknya Yang semuanya lah. Chester kak. Itu keren. Neo Kalau Clan B. yang berarti yang kau maksud dia pun lagu-lagu yang slow. Iya lagu-lagu slow. Ini siapa? I'll Be Fine Without You. Nah itu. Neo Clandy. Itu sumur juga. Itu adalah kalau galau tax. Dari Pengkalibor. Oke, karena tadi kakak semua sudah dari Indonesia Timur, kayaknya kalau saya dari luar Indonesia kak, dari luar negeri. Negeri lagi. Ya karena kira-kira ini saya lagi suka dengar, jadi itu dari Jikol yang judulnya Love Yours. Love Yours. Ya. Oke. Jadi saya suka dengar lagu itu karena dia apa ya? Dia lagu motivasi begitu tuh. Temanya motivasi gitu. Jadi buat saya lebih bersyukur lagi dengan sepuh hidup apa kayak gitu. Iya. Ini ada pesannya. Ada pesan yang saya tangkap dari lagu Keren. itu. Dari the one and only Slim Yes, sir. Royoks. Dari saya rekomendasikan lagu dari artis Papua. Oke. Rap. Iya, lagu rap. Dan itu adalah Epuri Phenomenal. Aduh, ada si kakak dalam karung lagi. Yotefa 1992 featuring Slick Dog. Oke. Yotefa 1992. Kenapa kok suka dengar lagu itu? Aduh, lagu itu macam terlalu keren sih ya. Dengar sampai ulang-ulang biasanya. Versi Slim Royoks ya. Iya. Jadi aduh, lagu itu macam apa ya? Terlalu keren. Keren. Terima kasih juga Slim, itu apresiasi untuk karya lagu yang kita buat. Itu aja. Yotefa 1992 dari Slim Royoks. Slim, terima kasih banyak sudah mampir di Reporter. Semoga ada topik lain lagi. Slim bosan-bosan datang ke sini. Bisa tidur di sini juga. Di sini nih, yang di sini. Siap. Dan kalau misalkan ada kamu rekomendasi rapper, kamu boleh komen, tag dia juga, mention, tak masalah. Dan kalau dia bersedia untuk datang, duduk cerita-cerita dan orang ya, kita pasti terima dan. Barangkali ada kamu playlist lagu rap Papua, luar Papua, bahkan luar negeri sana yang jauh, kan bisa rekomendasikan di kolom komentar. Mungkin begitu saja. Oke. Yes, sir. Reporter, Phenomenal, R&D. I'm Peng right here. Slim Royoks. peace out. Yeah.